Hai semua, ketemu lagi ya di channel Ina Permana. Di video kali ini aku bikin lapis legit ekonomis. Walaupun cuma dengan 10 telur, tapi kue ini sangat enak. Dia moist, teksturnya lembab dan basah seperti ini ya. Kalian wajib nyoba. Teman-teman yang baru menemukan channel aku, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share. Tonton terus ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini semua bahannya. Aku udah pisahkan ya kuning telur. Lalu ini ada putih telurnya teman-teman. Kemudian aku udah siapkan margarin 2 saset seperti ini. Lalu ada susu bubuk putih. Kemudian ada vanili bubuk, lalu ada kental manis, dan juga ini bumbu spekuknya ya teman-teman. Kemudian aku udah siapkan gula pasir yang telah aku blender sebelumnya. Lalu ini ada gula pasir kasar biasa teman-teman ya. Dan terakhir aku siapkan juga terigu. Resep semua aku tulis ya di kolom deskripsi. Oke, ini cara pembuatannya teman-teman. Masukkan gula pasir yang telah di blender sebelumnya ke dalam kuning telur ya. Lalu kemudian ini aku mixer hingga pucat dan mengembang. Oke teman-teman, ini udah mulai pucat dan mengembang, kental berjejak seperti ini. Kurang lebih aku mixer selama 10 menit. Lalu tahap selanjutnya aku masukkan margarin. Ini kita aduk lagi ya hingga lembut. Setelah margarin tercampur rata seperti ini, aku masukkan susu bubuknya. Kemudian aku masukkan vanili bubuk. Lalu aku masukkan kental manisnya. Ini 2 saset seperti ini, masukin aja teman-teman. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Lalu di sini aku akan masukkan bumbu spekuknya ya teman-teman. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Kemudian ini aku masukkan semua terigunya yang telah diayak sebelumnya ya. Ini aku mixer kembali hingga tercampur rata menggunakan kecepatan rendah aja. Oke teman-teman, setelah tercampur rata seperti ini, aku akan matikan mixer. Lalu adonannya kita sisihkan dulu ya. Ini tahap selanjutnya teman-teman, aku masukkan putih telur ke dalam wadah. Kemudian aku mixer hingga berbusa. Oke, setelah berbusa seperti ini, aku akan masukkan gula pasirnya secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali hingga soft peak atau benar-benar kaku. Oke, tahap selanjutnya ini aku masukkan putih telur sedikit demi sedikit ya ke dalam adonan kuning telur. Kemudian ini aku akan aduk balik. Masukkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Ini diaduk balik ya. Pastikan nggak ada yang mengendap di dasar wadah ya teman-teman. Lakukan hingga adonan putih telur habis. Oke teman-teman, pastikan adonan putih telurnya benar-benar tercampur rata ya dengan adonan kuning telurnya.
ini adonan putih telurnya udah aku masukkan semua teman-teman. Teksturnya menjadi seperti ini. Pastikan untuk diaduk balik adonannya ya. Lalu kemudian di tahap ini aku udah siapkan loyang ukuran 18 x 18 yang telah dialasi kertas roti sebelumnya dan diolesi tipis-tipis margarin. Kemudian aku masukkan ya adonannya, ukurannya 100 gram ya teman-teman per adonan. Lalu kita ratakan seperti ini. Ini diratain aja dulu ya teman-teman. Jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan oven terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian aku hentak-hentakan. Lalu adonan ini siap untuk kita panggang. Aku manggangnya di 180 derajat teman-teman. Gunakan api atas ya, panggang hingga kuning kecoklatan atasnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku bakal tekan-tekan. Karena aku nggak punya alat penekannya teman-teman, aku pakai sutil seperti ini aja. Ini ditekan-tekan ya teman-teman. Hati-hati, ini sangat panas. Kemudian aku ambil adonan berikutnya dengan berat yang sama 100 gram juga teman-teman. Lalu ini kita ratakan, masukkan seperti ini, diratakan. Dan kemudian ini siap untuk kita panggang kembali menggunakan api atas sampai berwarna kuning kecoklatan. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. Kemudian aku tekan-tekan kembali menggunakan sutil. Lalu aku masukkan ya adonan 100 gram per layernya. Masak ya sampai adonan habis. Teman-teman, ini aku menggunakan api atas ya, memanggangnya, panggang hingga kuning kecoklatan. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, simpennya di rak atas ya, lalu masak hingga kuning kecoklatan, sesuaikan dengan oven masing-masing. Begitu ya seterusnya, lakukan hingga adonan habis. Oke teman-teman, ini tahap terakhir. Ini kita tekan-tekan dulu seperti ini. Kemudian aku akan masukkan kembali adonan terakhirnya ya. Lalu panggang hingga kuning kecoklatan. Ini udah terakhir teman-teman, ini masih sangat panas. Ini aku tekan-tekan sedikit supaya rapi seperti ini. Dan di tahap akhir ini aku akan oleskan margarin di atasnya supaya dia nggak kering ya. Oke ya teman-teman, ini masih sangat panas. Aku akan diamkan dulu, setelah dingin baru aku akan keluarkan dari loyang. Dan ini dia teman-teman, lapis legit yang tadi kita udah buat. Gimana nih teman-teman, mudah kan cara buatnya? Ini aku akan bakal potong seperti ini. Kita lihat dalamnya ya teman-teman, seperti apa
hasilnya lapis per lapisnya. Membuat kue lapis legit ini membutuhkan ekstra kesabaran ya teman-teman. Seperti ini ya lapisannya teman-teman, dia sangat moist, lembab, dan juga wanginya kemana-mana. Yang pasti ini enak banget. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai dengan selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.